Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali di mata pelajaran IZIKA ya. Jadi fisika itu mudah, yang susah hanya F-nya. Sebelumnya kita tonton terlebih dahulu video di slide tersebut. Baik, pada video tersebut itu menunjukkan adanya suatu kokpit di pesawat terbang ya nak ya. Mungkin beberapa ananda yang pernah main ke museum penerbangan atau lebih hobi pada penerbangan atau ngegame ya, mungkin familiar sekali dengan hal ini. Nah, kira-kira kita ingin mempelajari apa sih di fisika kok yang ditampilkan adalah kokpit pesawat. Nah, suatu koordinat yang ingin dituju oleh seorang pilot. Baik. Oke, lanjut. Nah, ternyata kenapa tadi kok ada koordinat kokpit? Yang akan kita pelajari ini adalah terkait dengan arah ananda. Jadi koordinat maupun arah suatu benda. Di fisika nanti ada sebuah materi yang mana itu adalah yang dinamakan vektor. Nantinya tadi sebuah koordinat kokpit adalah salah satu penerapan dari vektor ini di teknologi masa kini ya. Nah, kemudian cekidot kita terkait dengan vektor menurut fisika. Baik, nah vektor sendiri itu adalah apa? Vektor ternyata adalah besaran yang memiliki arah dan nilai ya, yang memiliki arah sama nilainya. Jadi nantinya arah itu pengaruh terhadap vektor itu sendiri dan nilainya pun pasti pengaruh, karena besaran di fisika ada dua ya, yakni besaran vektor dan yang satu besaran skalar. Nah, sebagai contoh yang mana besaran vektor itu adalah yang pertama adalah kecepatan. Sebelum kecepatan kita mengetahui adanya kalau yang vektor itu jarak atau perpindahan kira-kira. Nah, ternyata yang termasuk vektor adalah perpindahan, kemudian kecepatan, kemudian percepatan ya nak ya. Nah, kemudian ada gaya, itu juga termasuk vektor, kemudian momentum, karena perpindahan, kecepatan, gaya, dan momentum itu tadi terkait dengan arahnya pengaruh sekali, baik arahnya ke kanan maupun arahnya ke kiri. Oke, itu tadi sekilas terkait dengan vektor. Maka kita akan lanjut. Nah, seperti ini ananda. Ini untuk penulisan vektor. Ya. Di sini ditampilkan ada dua anak yang seraya kayak seperti berlari ya. Nah, di situ yang satu mengarah ke kanan berlarinya, yang satu mengarah ke kiri. Nah, secara penulisan yang pertama ini ditulis. Nah, V karena kecepatan ya. Kita misal mengukur kecepatan, maka kan simbolnya adalah V. Kemudian kenapa kok ada ini anak panah di atasnya huruf V? Nah, itu adalah cara penulisan vektor, atau bisa dicetak tebal. Itu kalau ke kanan, maka karena ke kanan dia bernilai positif ya. Nah, kemudian yang kanan ini, nah ini kan berlari ke arah kiri, maka dia bernilainya negatif. Atau V kemudian arah panah di atas huruf itu arahnya ke kiri, karena dia menandakan arahnya ke kiri. Atau bisa juga minus V yang dicetak tebal. Maka ada beberapa peraturan, yakni ini. Satu, dicetak tebal atau diberi tanda panah di atasnya supaya mengetahui arahnya. Kemudian yang kedua adalah gambar panah, ada pangkal dan arah panahnya ya. Ini pangkal, ini arah panahnya. Ya, itu. Kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui yang namanya vektor satuan, karena ada vektor dalam keseluruhan, ada vektor yang namanya satuan. Kenapa sih kok bisa vektor satuan? Nah, yuk kita tahu bahwa di sini ada tadi ya, kita menggambarkan sebuah vektor dengan adanya pangkal, kemudian ada arah panah. Nah, pasti ada arah panah dan ada pangkalnya. Jikalau di sini vektornya bernilai 10 Newton, arahnya ke kanan ya, ini memang saya sengaja miringkan, tapi ini jadikan ke kanan. Nah, otomatis 10 Newton ini maka pasti terdiri dari
1 Newton, 1 Newton, 1 Newton ya. Nah, sampai berjumlah 10. Sehingga di situ nantinya ada 10 vektor satuan. Ya. Karena ini pada sumbu horizontal atau sumbu X, maka saya tuliskan I, yang mana vektor satuannya pada sumbu X itu disimbolkan I. Oke, nah kita mengenal mungkin di SMP Ananda ada sumbu X, sumbu Y. Karena ini di SMA saya tambahkan sumbu Z. Vektor satuan pada sumbu X itu disimbolkan adalah I. Kemudian vektor satuan pada sumbu Y itu adalah J. Dan vektor satuan di sumbu Z adalah K. Dengan bedanya apa kalau dengan vektor biasa? Kalau vektor satuan ada caping, ya, caping. Yang mana besarnya vektor satuan itu ya satu satuan. Atau ini bernilai 1 sama dengan 1. Nah, seperti itu, Nak. Baik. Yang kedua yakni terkait dengan menggambar vektor. Ya, ada beberapa metode terkait dengan penggambaran vektor. Nah, yang pertama ada metode segitiga, Nanda. Yang kedua ada metode jajar genjang, yang ketiga ada metode poligon. Jikalau kita memiliki 2 vektor, maka kita bisa menggambarkan dengan metode segitiga maupun metode jajar genjang. Ya. Di situ maka kita mengetahui ada pangkal panah. Ini pangkal, panah, pangkal, panah. Itu sebagai ciri metode segitiga. Jadi pangkal, baru panah, kemudian panahnya ini tadi ketemu pangkalnya lagi ya. Baru kita bisa menggambarkan resultannya. Ini R. Namun ada perbedaan dengan metode jajar genjang. Jajar genjang pangkal semua, Nak. Nah, digambarkan pangkal bertemu pangkal, kemudian resultannya ada di tengah-tengah. Nah, kemudian metode poligon. Metode poligon ini hampir mirip dengan segitiga, akan tetapi dia bisa digunakan untuk 2 atau lebih vektor, ya. Jadi bentuknya nanti bisa bervariasi. Akan tetapi tetap pangkal panah, pangkal panah, pangkal panah. Baru kita bisa menggambarkan resultannya. Itu adalah ketiga metode untuk menggambarkan vektor. Kemudian selanjutnya, yakni kita membicarakan terkait dengan komponen vektor. Di mana karena tadi ada sumbu X dan Y, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui komponen vektornya? Oke, check it out. Nah, kita langsung pada permasalahan saja. Jikalau di situ ada sebuah vektor gaya sebesar 50 Newton memiliki arah yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Analisis dan tentukanlah besarnya komponen X dan Y dari vektor gaya tersebut. Tuliskan jawaban dengan vektor satuan standar. Oke. Nah, maka di situ ada gaya yang sebesar 50 Newton dan membentuk sudut 30 derajat ya, Nak ya. Nah, beberapa Ananda mungkin udah agak familiar. Di sini ketika misal saya gambarkan seperti ini dengan garis bantu yang saya gariskan merah ya. Nah, maka coba kita ingat-ingat terkait dengan materi trigonometri. Ya, kita tahu ini ada sudut, ini ada garis tegak, ini ada garis yang di bawah dan garis miring di segitiga. Ya, maka nanti ada, kalau orang Jawa katanya si demi, kemudian ko demi, sama tan debu ya. Nah, yuk mari kita ingat-ingat. Si demi berarti sin ya. Kemudian D-nya itu depan sudut ya, depan sudut. Sin theta sama dengan depan sudut berarti ini. Misal ini saya tuliskan
Y ya, ini Y, ini X misal. Nah, maka bagaimana? Nah, depan berarti Y per kira-kira apa? Miringnya kan berarti ini F-nya ya. Ini F. Nah, jikalau ini saya tuliskan ini FY, boleh? Dan ini FX. Ini sampai sini. Adalah FX, ini adalah FY. Nah, sehingga kalau kedua ruasnya saya berikan huruf F, maka yang terjadi apa? Dikalikan dengan huruf F semua, F. Ini juga ada F. Maka ini FY ya tadi, mohon maaf. Nah, ini bisa dicoret. Oke? Sehingga kita tahu komponen F pada sumbu Y adalah F sin theta atau F sin 30. Kemudian sekarang kita yang ke cos ya. Selanjutnya. Tadi ya hampir sama dengan sin demi, maka cos theta sama dengan depan. Salah, mohon maaf. Ini bukan depan, tapi cos bumi ya. Cos bumi. Yakni yang tidur atau garis yang tidur bubuk ya, kalau bahasa Jawanya. Jadi cos bumi, cos bubuk berarti ada Fx dibagi miringnya adalah F. Sama seperti tadi dikalikan dengan F lagi ya. Mohon maaf. Oke, kita tuliskan kembali. Nah, mohon maaf ya, tadi kepencet. Ini ada F sin theta sama dengan FY per F. Maka ini kali F lagi, coret-coret. Sehingga, mohon maaf, ini enggak dicoret. Ini tetap F. FY sama dengan F sin theta. Nah, oke, kita lanjut ke cos bumi ya, cos bumi bukan cos demi ya. Nah, maka cos theta sama dengan bubuk dibagi dengan miring ya. Nah, bubuk dibagi miring, maka Fx dibagi dengan F kan, dua ruas dikalikan dengan F, sehingga Fx itu kita ketahui bahwasannya sama dengan F cos theta. Oke. Nah, sekarang ada tanda po. Buat apa tan? Buat mengetahui arah dari vektor atau resultan vektornya. Ya. Tan ini agak beda, tapi ini bukan mantan ya Nanda ya. Nah, maka tan depo, sehingga tan theta itu sama dengan depan dibagi miring, depan dibagi bubuk. Nah, sehingga Fy per Fx. Bagaimana supaya tangen ini bisa hilang? Maka hanya bisa dikalikan dengan tangen min 1. Di sini juga dikalikan dengan tangen min 1 atau arces tangen biasanya bacanya. Nah, maka ini hilang, ini hilang. Sehingga kita mengetahui theta-nya itu adalah tangen min 1 atau arces tangen dari Fy per Fx. Seperti itu Ananda. Itu adalah beberapa komponen dari vektor. Kita maka mengetahui Fx-nya berapa tadi, kemudian Fy-nya juga kita tahu. Ya. Kemudian ada arahnya. Arah resultan atau arah vektornya tadi, resultan vektor. Nah, maka coba kita jawab. Fx-nya adalah F cos theta, cos 30 derajat ya. Fx-nya berarti F-nya 50, cos theta itu adalah cos 30, mohon maaf. Oke, 50 dikali setengah akar 3. Maka hasilnya 25 akar 3 Newton. Kemudian Fy-nya karena F sin 50, saya langsung ya, sin 30 derajat
sehingga itu adalah 50 dikalikan dengan setengah, yakni 25 Newton. Penulisan akhirnya, karena tuliskan jawaban dengan vektor satuan standar, maka kita bisa tahu F itu sama dengan Fx-nya tadi kan 25 akar 3 ya. Karena di sumbu X maka kita tulis I, kemudian ditambah ya, karena sama-sama positif 25J, vektor satuannya J kan. Nah, baru ini di dalam kurung satuannya Newton. Seperti itu Ananda. Baik, itu tadi adalah komponen vektor ya. Kita belajar sembari menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, di kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait dengan resultan vektor ya Ananda ya. Dan nanti kami include-kan dengan soal-soal latihan, pembahasan soal latihan, supaya Ananda bisa sambil berlatih di rumah Ananda masing-masing. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian dan tetap semangat buat belajar fisika. Ingat, fisika itu yang sulit adalah F-nya sebenarnya ya. Kalau F-nya dihapus maka jadi easy Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.